Shalom semuanya, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing sederhana. Tetapi sebelum saya masuk pada sharing, saya mau sampaikan apa yang menjadi tuntunan bagi kita di dalam pelayanan ini. Ketika saya berdoa, saya minta Tuhan untuk taruh di dalam hatiku apa yang harus disampaikan gitu ya. Sebab dalam 2 hari ini seperti biasanya yang saya lakukan, saya meminta pimpinan Roh Kudus begitu ya. Nah, tetapi saya menyadari bahwa sudah semua pembekalan yang saya tahu, saya dapatkan dari pembacaan firman Tuhan karena pewahyuan atau rema gitu ya, sudah berbagi tuntunan dalam praktek gitu, semuanya udah komplit gitu ya. Pemahaman dan pengetahuan yang saya dapatkan sejauh ini gitu. Sebab sesungguhnya saya sangat rindu untuk berbagi apa yang saya dapatkan, berkat rohani yang saya dapatkan dari firman Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan, rema atau pewahyuan, apa yang saya dapatkan dari Tuhan sendiri, apa yang saya pahami dari firman gitu ya. Tapi rasanya ketika saya mau bicara tentang ini, saya udah bahkan berkali-kali sampaikan, ketika saya ingin berbicara tentang hal yang lain, itu pun sudah gitu. Nah, tentunya bukan berarti saya nggak dapatkan apa-apa gitu ya, tetapi yang ada adalah peneguhan-peneguhan. Sebab seperti yang tadi saya katakan, rasanya sudah semua saya sampaikan gitu ya. Tinggal konfirmasi-konfirmasi yang saya dapatkan baik dari hamba Tuhan tertentu ketika mendengarkan orang tersebut berbicara, maupun dari rekomendasi video gitu ya. Sebab hari-hari ini ketika saya fokus berpuasa gitu ya, saya memperbanyak porsi-porsi aktivitas rohani saya gitu ya, termasuk menambah asupan dari rekomendasi video gitu ya, asupan makanan rohani, porsi pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, berdoa, berbahasa roh, kemudian juga mendengarkan rekomendasi video, dan semuanya itu saya udah pernah sampaikan. Tidak ada sesuatu hal yang baru ya, yang bagi saya untuk saya sampaikan. Maka saya berpikir kemarin ya, saya hanya sampaikan peneguhan dari apa yang sudah saya bagikan dari orang-orang baik yang ada di yang saya dengarkan dari pembicara dari Indonesia maupun dari luar gitu ya, sebagai peneguhan buat kita bahwa supaya kita selalu ingat apa yang menjadi pesan-pesan yang sudah saya sampaikan tiap-tiap minggunya kepada kita. Nggak ada sesuatu yang baru. Tinggal kemudian bagaimana kita mengevaluasi. Ya, seperti hari ini saya menerapkan dalam kehidupan saya gitu ya, betul-betul menyadari hari demi hari itu saya harus make sure untuk seperti membuat jurnal gitu ya. Apa yang saya kerjakan hari ini? Apa yang saya lakukan hari ini? Apa yang saya pikirkan hari ini? Semuanya harus mengarah kepada kesempurnaan dalam banyak hal. Ya, saya upgrade, saya tingkatkan dalam hal beriman kepada Tuhan. Saya
me mem mempraktekkan, hidup setiap hari itu, eee, di dalam jalan-jalan kebenaran. Lalu merenungkan seperti beberapa hari kemarin ya, saya, baca bagaimana kita ini sudah mengenakan Kristus gitu ya. Kita ini, mengenakan Kristus dan kita adalah tubuh Kristus. Paulus berkata kepada orang-orang dilayaninya mulai dari Roma dan juga Korintus, dia menuliskan bahwa kita ini sudah menyatu dengan Kristus. Makanya kita ini adalah tubuh Kristus dan di dalam kita ada Roh Kudus. Maka kita harus hidup setiap hari untuk kemuliaan Tuhan gitu. Menyadari ini untuk kemudian mengaplikasikan hidup seturut dengan firman Tuhan, tetapi juga merenungkannya betapa dahsyatnya hidup kita ini. Hidup kita ini sudah dibeli dengan harga yang lunas dan Kristus menyatu di dalam diri kita. Dan kita bukan milik kita lagi. Ada Roh Kudus yang bukan cuma menjadi penolong, bukan cuma menjadi penghibur, bukan cuma menjadi pengajar, tapi menjadi jaminan akan harapan yang Tuhan sudah sediakan di depan. Betapa luar biasanya karya yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kita. Nah, kalau setiap kita merenungkan hal seperti ini gitu ya, maka yang timbul adalah semangat gitu ya, semangat. Kemudian pikirannya itu perkara dia atas, bertekad untuk tidak membuat hal-hal yang rendah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang berkata bahwa terus bertekun di dalam doa, kemudian kuat di dalam pengharapan gitu ya, bahwa apa yang Tuhan sudah sediakan gitu ya, apa yang sudah sediakan Tuhan sudah sediakan. Saya juga selalu kan nikmati kesaksian surga dan neraka gitu. Apa yang Tuhan sudah sediakan di depan itu harusnya membuat kita bersukacita dalam pengharapan. Jadi hidup selalu akan menjadi nikmat gitu. Nah, saya akan bagikan apa yang saya dapatkan saja dari rekomendasi video sebagai peneguhan dari apa yang saya bagikan selama ini. Gak ada sesuatu yang baru, tinggal kita mau menjalankannya. Kemarin pada rekomendasi video untuk hari Minggu nanti akan dibagikan oleh tim admin atau prajurit ya. Dikatakan bahwa tinggal kemudian kita mau berubah. Ketika saya dengarkan salah satu ciri khas gereja ini adalah durasi khotbah mereka itu kan panjang gitu ya. Rasanya 1 jam sampai kurang lebih 1 jam gitu. Bahkan kecenderungan lebih, apalagi ya mereka punya pengajaran yang padat gitu ya. Bahkan kalau pujian penyembahan mereka cuma 1-2 gitu ya, lalu masuk dalam pengajaran yang panjang, dan itu memang baik gitu. Nah, ketika saya nikmati memang sama ya, memang akan ada orang yang kemudian gak mau berubah gitu, akan ada orang yang gak mau berubah, tapi ada orang yang berubah itu hanya lebih sedikit gitu. Dan saya menyaksikan itu di dalam pelayanan ini, dan berharap mereka yang berubah itu adalah mereka yang di MTRC, yang saya anggap sebagai MTRC. Kenapa kita kemudian tidak memperbesar kapasitas kita dalam banyak hal seperti berdoa, berbahasa roh, memuji Tuhan, termasuk berpuasa? Itu sebetulnya karena kita tidak mau berubah gitu ya, nggak mau memperbaharui, memperbaiki cara hidup kita setiap hari. Makanya
ada orang-orang di antara kita yang tiap-tiap tahun tidak pernah berubah, tidak pernah lebih baik dalam uh, uh, aktivitas rohaninya. Tentu itu akan mempengaruhi pertumbuhan rohaninya. Nah, berharap kita yang ada di MTRC ini adalah orang-orang yang berubah. Satu khotbah, satu sesi khotbah itu cuma itu yang dibicarakan. Apakah ini sesuatu yang baru buat kita? Enggak kan? Tinggal bagaimana setiap orang mau berubah apa enggak gitu. Jadi kalau saya rasa dan juga saya perhatikan aktivitas rohaninya, ya saya bisa lihat bahwa ini orang yang mau berubah, ini yang terus mau memperbaiki performanya dalam mengikut Tuhan. Dalam aktivitas rohani saya bisa memperhatikannya gitu ya. Dan itu sebagai konfirmasi bagi saya untuk apa yang saya dapatkan atas setiap kita selama ini gitu. Nah, jadi nanti ketika dengarkan khotbah dari sesi ibadah itu, perhatikan cara hidup kita. Apakah kita mau menjadi orang yang berubah atau tidak? Nah, dalam sesi khotbah itu beliau berkata bahwa miliki kemauan untuk menemukan kehendak Tuhan di dalam hidup Anda gitu ya. Mereka cenderung pakai kata-kata seperti itu, ragam bahasa seperti itu, dan bila penting berpuasa. Nah, saya kan tipikal orang yang kalau perhatikan khotbah itu nggak selalu melulu fokusnya pada firman. Firman itu ya tentu utama, tapi saya selalu suka memperhatikan kata-kata hikmat atau pesan-pesan yang membangun, yang memotivasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ada kaitannya dengan tadi. Kita orang yang punya kebiasaan buruk, yang dengar beragam sumber, dengar banyak hal, tapi kita nggak proses gitu. Nah, jadi ketika saya dengarkan beliau itu berkata, sungguh-sungguh berdoa gitu ya, sungguh-sungguh berdoa, dan bila penting berpuasa. Pertanyaan saya, apakah berpuasa itu sesuatu yang baru buat kita? Tidak kan? Tetapi kemudian bagaimana kita sungguh-sungguh berpuasa dengan cara yang benar, dengan kesungguhan. Masih ada di antara MTRC yang belum hidup dalam berpuasa. Ya mungkin faktor kesehatan ya yang membuat gitu. Dan saya berharap tidak ada karena faktor kemalasan, kelemahan, dan suka berkompromi gitu. Nah, lalu seperti yang saya katakan, salah satu pesan peneguhan dari sebuah sesi ibadah dari rekomendasi video yang saya dengarkan. Lalu kemudian ada sebuah kesaksian yang saya tonton. Dikatakan bahwa ketika Tuhan bawa dia dalam penglihatan surga, kemudian Tuhan Yesus cuma berpesan yang paling penting. Katakan supaya mereka menjadi bagian daripada 5 gadis bijaksana. Nah, 5 gadis bijaksana itu kata Yesus kepada dia dengan persediaan minyak itu menggambarkan keintiman dengan Tuhan, memiliki kedekatan, keintiman dengan Tuhan, lalu ya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Nah, makanya saya katakan gini, kalau kita sudah semakin dekat dengan seseorang, orang yang kategori sahabat, kita itu bisa menghabiskan waktu yang cukup lama dengan orang tersebut. Bahkan terkesan tidak penting tapi dinikmati gitu. Berjam-jam ngobrol atau bersama dengan orang yang
ya mungkin juga bukan cuma sahabat ya, tapi ada juga kategori teman yang kalau saya pribadi sih yang yang, eee, yang mereka yang tidak tidak sepadan dengan saya di dalam kerohanian gitu ya. Terlebih mereka yang, bukan saya bedakan ya, tapi mereka cenderung yang belum percaya Yesus itu belum ada yang dalam kategori sahabat, tapi sebagai teman gitu ya, teman baik gitu. Nah, tapi walaupun seperti itu, saya tetap bisa menikmati, kebersamaan dengan mereka karena mungkin kesamaan prinsip, orangnya nggak curangan gitu ya, orangnya memang, hatinya baik gitu. Nah, kita bisa menghabiskan waktu dengan orang tersebut. Nah, demikian juga yang dipesankan dari rekomendasi video tersebut kepada ibu itu, eee eee, dikatakan bahwa untuk spending time, menyediakan, menghabiskan waktu dengan Tuhan dalam persekutuan pribadi, karena Tuhan mau itu. Nah nah kalau seperti ini, berarti, PPW kita ini bukan masalah, durasi ya. Emang durasi juga menandakan kedekatan kita sama Tuhan. Durasi PPW kita juga, persekutuan kita juga menunjukkan kedekatan kita sama Tuhan gitu, lamanya kita, tetapi juga konsistensi dan hanya satu yang hanya, eee, para sahabat yang tahu, yang ini saya nggak tahu, yaitu adalah kenikmatan pribadi bersama dengan Tuhan. Itu harus dicapai. Nah, kalau rekomendasi video, pesan rekomendasi video Minggu nanti akan dibahas lagi oleh, tim admin dan juga prajurit. Nah, tentang, rekomendasi video penglihatan surga, saya akan bagikan bersama dengan sharing ini, tapi tidak terjemahkan ya, karena mengingat pekerjaan menerjemahkan, mencatat itu bukan hal yang mudah gitu ya. Tapi saya tetap bagikan bagi para sahabat dan juga saudara yang tidak, begitu, ngerti, bahasa Inggris, nggak usah khawatir, saya sudah bagikan tadi, pesan terpentingnya, tapi tetap saya bagikan untuk para sahabat juga saudara yang bisa berbahasa Inggris supaya lebih dinikmati ya, mendapatkan lebih banyak berkat. Nanti saya akan bagikan bersamaan dengan, sharing kali ini. Jadi saya mau, bagikan kepada kita bahwa, yang kita mau evaluasi dari kita adalah bagaimana kita semakin memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan, semakin menikmati kebersamaan dengan kebersamaan dengan Tuhan, bahkan kalaupun harus membayar harga dengan puasa. Sebab seperti yang kemarin saya katakan, berpuasa itu sebagai ungkapan pengabdian, ekspresi pengabdian dan juga, kerinduan kepada Tuhan. Hanya setiap orang yang melakukan puasa itu yang bisa menikmati betul, merasakan betul apa berkat-berkat di dalam puasa itu, dan tidak selalu semua saya bisa ceritakan, tetapi saya mau katakan bahwa orang yang berpuasa itu akan terus mengalami kedalaman dengan Tuhan. Kemarin malam rasanya, Roh Kudus memberikan saya pengertian ya, tentang bagaimana orang-orang luar biasa itu adalah orang-orang memang mereka itu hidup dalam berpuasa, penuh pengabdian dan mau mengorbankan kedagingannya, hanya demi memiliki, persekutuan atau keratan dengan Tuhan ya. Roh Kudus, ingatkan saya tentang, bagaimana Musa 2 kali dalam 40 hari dia berpuasa. Sebelum Musa tentunya, tokoh utama sang teladan Yesus itu berpuasa 40 hari. Oknum hamba Tuhan kemarin berpuasa, kemudian juga Paulus banyak berpuasa, tentu juga para rasul ya, Daud berpuasa. Ya saya mau katakan bahwa setiap orang yang memang, ingin serius sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti akan memiliki kehidupan berpuasa yang bukan cuma rutinitas, tapi sesuatu yang dinikmati. Dan orang hanya akan bisa terus mengalami kedalaman hubungan,
kepekaan dengan Tuhan ketika dia menghidupi puasa ini. Nah, jadi saya mau katakan kepada kita, saya melihat puasa-puasa para sahabat gitu ya, eee, rata-rata itu kan sampai jam 12 gitu. Nah, eee, kembali kepada firman. Firman berkata, "Latih dirimu beribadah." Nah, seperti kayak kemarin juga saya, eee, bersaksi tentang iman gitu ya, yang, ketika listrik mati itu. Ini juga ada hal-hal sederhana yang saya beriman, saya melatih diri beriman dan Tuhan jawab gitu. Semakin saya ngerti strateginya gimana beriman kepada Tuhan gitu. Nah, jadi, eee eee, saya ketika puasa ini saya berjuang untuk paling cepat itu jam 4. Target saya itu memang jam 5, eee eee, paling lama jam 4 karena kalau sorry jam jam 6, karena kalau jam 6 itu hanya butuh 2 jam kan untuk, makan gitu. Nah, eee, makanya saya targetnya itu jam 5 ya, paling cepat itu jam 4. Nah, karena saya perhatikan, puasanya, rata-rata sampai jam 12 gitu ya, karena saya tahu, puasa seperti itu sangat enteng. Nah, kenapa saya tantang? Karena bahasa atau sikap fisik itu menunjukkan kesungguhan sama Tuhan. Nah, mulai berlatih untuk misalnya dalam 1 minggu itu, eee, sampai jam 4 atau jam 5 ya. Karena ini menjadi latihan untuk kalau punya cita-cita mau mengambil puasa 40 hari ke depannya gitu. Saya pribadi kenapa menjadi mudah, lebih mudah selain kebulatan tekad, tentunya karena kekuatan Roh Kudus, tapi itu juga disumbang oleh, sikap, eee eee cara hidup saya selama ini kan yang memang, eee, nggak biasa dengan, sarapan gitu. Nah, kalaupun intermittent fasting itu kan cuman kopi, itu jam-jam 10 gitu ya. Nah, eee eee, kemudian berpuasa selama ini sampai tengah hari itu kan mempermudah. Tapi setelah saya jalanin yang puasa ini nih, saya bertekad nanti ketika sudah melewati puasa 40 hari, yang namanya puasa ibadah, intermittent fasting kan, lalu kemudian puasa ibadah, saya nggak mau lagi sampai jam 12. Jam 2 pun saya nggak mau. Saya tetap paling cepat itu jam 4. Karena ketika kita menunjukkan sikap yang Tuhan, aku sungguh-sungguh serius. Aku menunjukkan kesungguhan saya untuk berpuasa untuk ini dan itu gitu ya. Itu dihargai oleh Tuhan. Setiap hal yang terkecil yang kita tunjukkan kepada Tuhan itu dihargai oleh Tuhan. Nah, jadi latih puasanya seperti itu. Jangan yang penting udah puasa sampai jam 12 seperti rutinitas. Tunjukkan aku ini serius Tuhan. Aku ini sungguh-sungguh gitu ya. Nah, latih itu secara perlahan supaya paling tidak gini deh. Kalau saya kan berkomitmen, berusaha untuk setiap tahun saya ambil puasa ini gitu ya. Makanya saya tetap pola, cara hidup saya. Nah, paling tidak seumur hidup dirimu gitu ya. Kalau dulu kan ketika saya ajar baca firman, saya ajak baca firman, oh dulu kita terlalu berat, mana mungkin bisa baca firman dari perjanjian lama perjanjian baru gitu ya. Terlalu sukar karena kita belum terbiasa, kita aneh baca firman dulu ya. Tetapi sekarang kita udah terbiasa melewati kitab demi kitab. Nah, paling tidak dalam seumur hidup pernah mengambil puasa 40 hari seperti yang dikerjakan oleh Yesus, dikerjakan oleh orang-orang luar biasa. Jadi step by step ya. Puasanya yang selama ini saya perhatikan, coba nanti ke depan perlahan, kalau berpuasa berapa kali seminggu, ada 1 kali, kemudian menjadi 2 kali, diambil sampai jam dinaikkan dulu sampai jam 2 mungkin, jam 3, jam 4, itu akan semakin sempurna ibadahnya gitu ya. Dan hal yang terus yang tadi saya katakan, hanya yang berpuasa yang merasakan apa yang Tuhan kerjakan di alam roh gitu ya. Nah, ketika berpuasa sudah menjadi
sebuah kerelaan hati untuk tidak lagi berdoa, aku dan aku semuanya. Tetapi mulai berdoa seperti hari ini saya mulai berdoa untuk memberkati kota. Saya bangkitkan belas kasihan saya untuk orang-orang yang saya lihat, utamanya untuk kota. Kalau kemarin kan kita dengarkan rekomendasi video tentang puasa yang berdoa untuk hal yang belum kita dapatkan. Nah, nanti pada rekomendasi video lagi masih ada pengajaran tentang puasa gitu. Bagaimana kita, kan itu juga dalam firman Tuhan, kita berdoa kepada orang-orang. Nah, jadi nanti saya kasih pendahuluan ya. Dahsyatnya puasa itu adalah, jadi gini loh, Yesus kan berpesan pada muridnya ketika menyembuhkan yang sakit ayan ya. Dikatakan bahwa jenis ini tidak bisa disembuhkan hanya dengan berdoa, tapi dengan berpuasa gitu. Berarti ada power yang lebih ketika orang berpuasa gitu. Nah, Tuhan mau ketika puasa kita itu, kuasanya itu kita pakai untuk melepaskan di luar diri kita. Entah pokok-pokok doa di TRC, keluarga kita, orang-orang kasih, teman-teman kita, kota dan bangsa kita. Dan Tuhan bersuka, Tuhan disenangkan dengan itu. Makanya ketika kita kemudian berdoa, bahkan saya tinggal pengakuan iman, Tuhan terima kasih untuk ini, aku tahu Engkau terus bekerja tepat pada waktu yang Engkau akan nyatakan. Itu hanya kita ucapkan saja, dan Tuhan akan, karena keberkenanan Tuhan atas puasa kita akan menuai apa yang menjadi pokok-pokok doa kita gitu ya. Jadi harus sampai ke sana, harus sampai pada puasa bukan cuma lebih lama, tapi kemudian berdoa untuk bukan cuma aku dan aku. Saya juga berdoa sungguh-sungguh ya, supaya setiap orang yang saya bicara tentang MTRC ya, itu betul-betul saya berdoa Tuhan supaya mereka itu betul-betul menjadi tiang pendoa buat siapa, keluarga kecilnya, keluarga besarnya, saudara-saudaranya. Tapi kan bukan cuma itu, kita kan juga bisa berdoa untuk teman-teman kita, apalagi ada sahabat kita, untuk kota dan bangsa kita. Jadi kita ini berada di berbagai kota, berada di at least 3 negara gitu ya. Kita menjadi orang yang sudah diubahkan, dibentuk menjadi orang-orang pendoa gitu, orang-orang yang akan mengubahkan. Itu loh kualitas yang betul-betul membanggakan hati saya. Jadi berubahlah, dan saya harus bersaksi sebagai kuasa Tuhan, bukan karena kehebatan saya, tapi ketika saya misalnya berdoa ya, kayak sekarang berdoa pada Pak Yosef ya, uncle-nya Bu Edith gitu ya, termasuk juga kemarin almarhumah mamanya Pak Jos gitu ya. Senang sekali mendoakan mereka, jiwa mereka diselamatkan Tuhan, supaya nanti ketika kami bersama di Tuhan, bersama dengan Tuhan di surga, tapi kami juga bersama dengan jiwa mereka gitu ya. Itu harus kita miliki. Kalau belum, itu berarti belum berubah. Nah, makanya saya bilang bekalnya bukan nggak ada lagi sesuatu yang baru. Tinggal bagaimana kemudian kita mengaplikasikannya. Makanya seperti yang saya katakan tadi, dia harus seperti buat jurnal. Sudah sejauh mana ya dalam hal perenungan firman, sudah sejauh mana ya firman itu merasuk di dalam diri saya. Kayak tadi yang saya renungkan, betapa dahsyatnya ya, hidup saya ini benar-benar nggak sembarangan loh, karena Kristus sudah menyatu dengan saya gitu ya. Dahsyatnya kehidupan saya. Kemudian juga Roh Kudus betul-betul ada di dalam diri saya, yang Roh Tuhan itu nggak dimiliki oleh banyak orang yang kita saksikan gitu ya. Benar-benar menikmati setiap firman Tuhan itu, kayak doa malam juga saya renungkan, saya nikmati bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan itu kenapa saya latih beriman. Beriman itu harus dilatih. Coba belajar berkata-kata sampai pada tahap dimana sesuatu terjadi.
Itu yang harus dievaluasi. Kalau kekristenan seperti ini, kerohanian seperti ini, maka akan terus menyala-nyala, terus bergairah, terus menerobos. Dan dia akan membuat cerita yang bukan cuma membawa kemenangan bagi dirinya sendiri, bersaksi bagi orang lain, tetapi Tuhan disenangkan oleh seluruh praktek hidupnya. Ini yang saya hidupi, ini yang saya kerjakan, ini yang membuat saya menikmati setiap hari gitu ya. Dan saya tadi saya katakan membuat seperti jurnal, evaluasi. Setiap hari saya lakukan apa ya? Semuanya bukan cuma baik, tapi harus benar dan berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya dalam kaitannya dengan pelayanan atau aktivitas rohani, tapi apapun yang saya perbuat persis untuk Tuhan. Bahkan ketika saya mungkin membersihkan pekarangan atau jalan depan rumah gitu ya, saya tahu itu melakukan seperti untuk Tuhan, dan semua yang baik yang saya buat itu akan benih. Maka dalam diri kita ini akan selalu termotivasi untuk melakukan hal yang baik, hal yang benar, hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan kita akan mendapat timbal balik sendiri gitu ya, yang terus membuat kita ini bersemangat untuk hidup. Hidup yang penuh pengharapan, hidup yang penuh sukacita. Nah, kalau seseorang sudah menghidupi cara hidup seperti ini, sekalipun persoalan hidup masih ada, tapi karena kita sudah diubahkan, maka kita akan menjalani hidup itu dengan rasa yang berbeda. Itu salah satu yang membedakan orang percaya, orang yang punya Yesus yang hidup, Tuhan yang hidup, dengan orang yang mereka yang belum lahir baru, yang belum memiliki persekutuan dengan Tuhan, dan juga mereka belum percaya Yesus. Nah, itu yang dievaluasi hari-hari ini. Makanya saya katakan ketika saya prepare, gak ada yang baru. Semuanya saya dengarkan, sudah pernah saya pesankan tentang tadi gadis bijaksana gitu ya. Oh iya, sebagai tambahan juga saya bagikan. Nah, ini juga rekomendasi video. Nanti saya juga usahakan untuk bagikan bersama dengan sharing ini. Saya sangat respect dengan beliau ini ya. Ini yang kemarin saya katakan seperti anggur, semakin lama itu semakin tua gitu ya. Dalam cara-cara berbicara itu penuh hikmat, penuh kuasa gitu ya. Kita semakin melihat kemuliaan Tuhan di dalam dirinya. Nah, saya percaya beliau ini tidaklah sedahsyat sekarang ketika masa mudanya. Semua itu by proses gitu ya. Beliau juga membagikan, karena beliau seorang doktor gitu ya, membagikan bukan dengan terlalu bahasa yang terlalu tinggi, sederhana dan juga cerdas untuk mengingatkan tentang pengangkatan gitu ya. Dia katakan tentang peristiwa tentang Yesus, dia lahir, kemudian di tengah-tengah antara the second coming of Jesus itu ada namanya rapture. Dan dikatakan ketika Yesus datang itu ada nubuatan-nubuatan ya, ada nubuatan-nubuatan, lalu kemudian Yesus lahir. Kemudian nanti kalau sebelum Yesus menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, udah jelas itu setelah 7 tahun masa sukar. Tetapi ini yang di tengah-tengah itu masa yang harus diwaspadai, yang datangnya tiba-tiba, yaitu adalah ketika Yesus turun sendiri di awan-awan dan dia mengumpulkan orang-orangnya. Itulah rapture. Dan beliau ini adalah salah seorang hamba Tuhan yang juga percaya dengan pengangkatan gitu ya. Yang saya mau katakan bahwa seperti pesan firman Tuhan tentang pengangkatan gitu ya, dikatakan karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain. Nah, jadi yang saya mau katakan gini, apa persoalannya? Apa persoalan hidupnya sekarang? Apakah itu seberharga? Jadi kalau bayangkan ya, namanya rapture nanti, Tuhan Yesus melangkahkan kakinya, tapi dia tidak menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun at the second coming. Ini rapture yang di tengah-tengah dia mengumpulkan orang-orangnya yang tentunya hidup benar, hidup kudus, akan memandang dia, akan berkumpul di angkasa. Itu kan sebuah peristiwa yang tiada duanya.
eee, ya tentu kedatangan Yesus juga nanti tiada duanya ya, tapi maksud saya adalah ini kan ini kan adalah sebuah peristiwa-peristiwa spektakuler yang harus dinanti. Makanya kembali kepada pesan tadi, rekomendasi video, pesankan kepada, orang-orangnya Tuhan gitu ya, umatku gitu ya, kata Yesus, supaya mereka menjadi gadis yang bijaksana, yang selalu tersedia, eee eee, selalu ready dengan persediaan minyaknya, yang me yang, eee, mer me menjelaskan tentang persekutuan yang intim sama Tuhan. Yang tadi saya katakan kalau orang intim sama Tuhan, gak cukup cuman puluhan menit, gak cukup, pasti berjam-jam. Dan hanya kita yang tahu senikmat apa persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi saya perlu ingatkan ini, walaupun saya tahu eee eee, susah bagi seorang untuk berubah ya, tapi saya, bagikan peringatan untuk kita semuanya untuk tidak tidak, menganggap remeh dengan kedekatan sama Tuhan. Dia katakan bahwa tidak datang dengan maksudnya dengan pokok-pokok doa, tapi bagaimana bersekutu dengan Tuhan, berkasih-kasihan dengan Tuhan, sampai rasakan kedekatan sama Tuhan. Nah, ini pesan-pesan rekomendasi video yang saya bagikan buat kita. Sesuatu yang tidak lagi baru, tinggal bagaimana kemudian sekarang kita sudah menghidupi apa enggak. Karena sudah perjalanan bertahun-tahun ini saya udah bekali semuanya. Tinggal sekarang saya upgrade, saya berlatih beriman, saya berkomitmen untuk berpuasa. Dulu sesuatu yang berat buat saya untuk berpuasa, tapi sekarang menjadi sebuah kehidupan. Karena kita harus naik level, naik jenjang kedekatan sama Tuhan, pengenalan sama Tuhan, kedewasaan rohani, perubahan karakter, semuanya harus mungkin juga dalam hal hati tadi yang kok sama ya setiap tahun, tetap aja berat untuk mendoakan orang lain, itu ada masalah. Nah, itu yang perlu saya pesankan pada sharing kali ini. Dan tadi saya katakan di awal, ketika saya berdoa, satu hal yang kita lakukan dalam tahun ini untuk satu putaran ya, untuk semua MTRC, supaya mulai minggu depan semua orang di MTRC punya tugas pelayanan untuk berbagi, apakah rema, apakah seperti saya bersharing atau atau bersaksi ya. Boleh pilih entah bersaksi, entah berbagi rema atau membagikan sharing, semua harus dapat satu putaran ya. Dan itu nanti akan ditempatkan di hari Rabu. Jadi bahasan tentang rekomendasi video dari TRM itu bisa diundur ketika sudah ada dari MTRC yang siap untuk berbagi rema atau kesaksian atau membagikan sharing ya. Saya usahakan untuk mendengarkannya, tapi saya nggak janji. Saya usahakan untuk mendengarkan, untuk saya juga bisa menilai kedalaman pengertian tentang firman Tuhan, tentang kesaksian hidupnya, dan juga sharingnya gitu ya. Inilah bedanya MTRC ya. Diberikan kepercayaan untuk membuatkan rekaman rohani, makanan rohani untuk dibagikan ya. Ini juga makanya tadi saya katakan tugas pelayanan akan dibagikan ke pemuritan, akan dibagikan ke TRC ya kan, didengar oleh banyak orang juga gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya sahabat A udah buat gitu ya, nanti akan di absensi sama tim admin, berarti akan nyusul nama-nama lain. Semua harus mendapat giliran, dan persiapkan yang terbaik karena melayani seperti untuk Tuhan. Nah, ini juga salah satu aktivitas pelayanan kita yang membuat kita itu nggak nyaman-nyaman aja gitu ya, nggak berada di comfort zone yang seperti kurang tanggung jawab. Nah, memang kita udah punya tanggung jawab untuk berdoa, pokok-pokok doa, ada pemberitaan Injil ya. Tapi ini juga memberikan challenge yang berbeda untuk kita bangkit ya, memaksa
push kerohanian kita. Tentu ketika kita mau tanggung jawab lakukan seperti itu Tuhan, kita benar-benar bukan jangan-jangan, mestinya bahkan harus puasakan dulu gitu ya. Rema apa yang saya mau bagikan karena ingin memberkati yang lain, atau sharing apa atau kesaksian apa gitu ya. Nah jadi persiapkan itu, nanti siapa yang udah bagikan nanti dicatat oleh tim admin, jadi nggak dijadwal, siapa aja yang ready gitu ya. Langsung pokoknya dalam tahun ini semua intinya dapat giliran MTRC untuk berbagi gitu ya. Nah itu saja yang saya mau bagikan untuk kita, ya biasalah sharing ala pas gitu ya, gak terlalu dalam bahasanya. Karena saya pikir juga nanti dikasih ya, cobalah lihat nanti khotbah-khotbah yang kita taruh pada hari Senin lah, terutama dari gereja tersebut gitu ya. Memangnya dengan bahasa yang terlalu tinggi seperti itu, dengan bahasan poin-poin seperti itu, apakah langsung akan mentransform dirimu menjadi seorang yang rohani, yang berkomitmen, yang wah gitu? Enggak kan? Semuanya perlahan. Ketika kita lakukan bagian kita renungkan, kita cicil, kita rinci, oh yang ini saya mau, yang ini saya mau tingkatkan, yang ini saya sudah lakukan, evaluasi. Dan hidup itu yang membuat kita terus mengalami sesuatu yang berbeda tiap-tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, dan tiap tahun kita rasa kita udah berbeda gitu ya. Nah ini saja yang saya mau bagikan untuk kita sekalian. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.